Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di sesi asinkronus dari kuliah Fisika Matematika 2 ini. Eee, jadi sebenarnya ini harusnya sesi, sinkronus ya. Sorry tadi saya katakan harusnya sesi asinkronus. Kamis tanggal 12 November ini harusnya ada sesi sinkronus, tapi karena, satu dan lain hal, ada acara ya, di kemahasiswaan sehingga, eee hari Kamis ini kita jadikan sesi asinkronus dan nanti hari Jumat tanggal 13 Novembernya adalah masuk sesi sinkronusnya. Jadi saya akan meneruskan video asinkronus yang telah saya buat sebelumnya ya. Di video terakhir kita sudah berkenalan dengan transformasi integral ya, dan kita sudah membahas sedikit banyak mengenai transformasi Fourier ya. Ini kemarin sampai sini terakhir ya di video sebelumnya. Jika f sebagai fungsi t ini adalah suatu fungsi sembarang ya pada domain t, maka kita bisa lakukan transformasi Fourier dari fungsi f ini ya dengan kernelnya, fungsi kernelnya adalah eksponensial i omega t, maka kita dapatkan fungsi g yang bergantung pada omega atau berada pada domain omega ya. Nah, T dan omega ini secara matematik adalah dua variabel independen yang umum ya. Tapi dalam banyak kasus aplikasi di fisika ya kita bisa lihat bahwa T ini adalah waktu sehingga Ft adalah fungsi waktu dan omega ini bisa kita identifikasi sebagai frekuensi. Jadi G omega adalah fungsi dari frekuensi. Nah, kalau ini adalah transformasi Fourier-nya maka saya bisa cari f sebagai fungsi T dengan mengintegralkan G sebagai fungsi omega. Ini dinamakan sebagai transformasi inverse Fourier. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan transformasi integral, jenis transformasi integral yang lain, yang kita kenal dengan nama transformasi Laplace, ya. Laplace transform. Saya sudah sedikit memberi catatan di sini. Kalau Anda lihat video asinkronus sebelumnya, ya, semua semua transformasi integral itu pasti punya satu sifat umum ya, punya sifat umum yang sama yaitu ada suatu integral yang bekerja pada dia ya. Jadi fungsi aslinya itu dikalikan dengan suatu kernel ya, ini sebagai fungsi kernel ya. Lalu diintegralkan terhadap rentang tertentu ya. Kalau di Fourier transform itu dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga, kalau di Laplace transform dari 0 sampai tak berhingga ya. Jadi kalau saya punya suatu fungsi sembarang ya sebagai bergantung pada variabel t ya. Sekali lagi t ini tidak harus waktu ya. Bergantung pada konteks aplikasi fisikanya. Jadi t adalah suatu variabel bebas sembarang ya. Maka saya bisa lakukan transformasi Laplace dari fungsi f ini sebagai berikut ya. Saya kalikan f dengan e pangkat minus pt ya, p-nya di sini saya asumsikan positif. Lalu saya integralkan dari 0 sampai tak berhingga untuk terhadap t. Hasil integralnya ini kita namakan sebagai transformasi Laplace-nya ya. Kalau Anda integralkan terhadap t, maka di sini yang bersisa tinggal p-nya. Maka hasil transformasi Laplace-nya adalah fungsi p. Ya, jadi f besar p ini adalah hasil transformasi Laplace dari f kecil t. Ya. Oke, dan ya saya rasa sama seperti transformasi integral yang sudah kita bahas ya di kasus sebelumnya ya, maka transformasi Laplace ini juga memenuhi kondisi bahwa dia linear ya, linear dan memenuhi kondisi linear. Sorry. Coba saya lihat dulu di atas ya. Ini kan kemarin seperti ini ya. Ini kan kita sudah tunjukkan bahwa transformasi integral ini sifatnya linear karena dia memenuhi kondisi ini ya, kondisi 1 dan kondisi 2 ya. Ya, karena transformasi Laplace adalah termasuk dari salah satu transformasi integral, ya berarti transformasi Laplace ini juga bersifat
linear. Oke. Oke, kembali ke transformasi Laplace. Sekarang apa kegunaan transformasi Laplace? Ya, bukan sama, tapi mirip seperti transformasi Fourier, di mana nanti Anda akan lihat di Visma 3, transformasi Fourier itu bisa digunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial parsial, ya, membantu kita mencari solusi persamaan diferensial parsial. Maka transformasi Laplace dapat juga kita gunakan untuk membantu kita mencari solusi persamaan diferensial biasa, PDB ya. Anda sudah belajar di Visma 1 bahwa kita punya beberapa teknik mencari solusi persamaan diferensial, dan di sini transformasi Laplace akan memberikan salah satu perspektif tambahan ya untuk mencari solusi tersebut. Oke. Di mana aplikasi fisikanya? Aplikasi fisikanya sangat luas ya. Selama ada persamaan diferensial, terutama yang biasa ya, maka selama itu linear, maka selama itu juga transformasi Laplace bisa kita gunakan. In particular ya, secara khusus di bidang instrumentasi dan kontrol ya, kontrol sistem, kontrol teori, ya, optimal control, Anda akan sangat banyak bergelut dengan bentuk transformasi Laplace ya, dan istilahnya di situlah transfer function ya, fungsi transfer. Jadi Anda akan sangat membutuhkan transformasi Laplace ketika Anda bergelut dengan sistem kendali atau teori kendali ya, atau kendali optimal dan lain sebagainya. Jadi ini sangat dibutuhkan di instrumentasi dan kontrol. Baik, ini bentuk definisi transformasinya ya. Kita coba terapkan untuk beberapa kasus ya. Misalnya ya paling trivial kasusnya adalah, paling sederhana kasusnya berarti ini adalah konstanta gitu ya. Kalau ini konstanta K ya. Konstanta. Apa hasilnya? Ya, hasilnya K-nya gitu adalah L dari transformasi Laplace dari konstanta ya, ini Anda tinggal masukkan aja, tinggal keluarkannya dari integral ya. K oke. Ya, ini kan integral, berarti hanya integral eksponensial saja. Seperti ini, ada K-nya di sini ya. Oke. Sorry, ini udah bukan integral lagi, ini sudah Anda langsung integralkan secara elementary. Ini hasilnya adalah E pangkat minus PT lagi, dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Nah, pada kasus ketika P-nya positif, ya kan saya mengambil asumsi P-nya positif. Ketika saya ambil limit T-nya tak berhingga, maka eksponensial ini menuju ke 0. Ketika T-nya 0, eksponensial ini 1 ya. Jadi inilah 0 dikurang min K per P. Gitu kan. Jadi inilah K per P. Ini kalau untuk P-nya positif. Ya. Jadi transformasi Laplace dari konstanta K adalah K per P. Sekarang kita coba cek transformasi Laplace untuk suatu fungsi ya. Katakanlah K dikali T, fungsi linear ya. K-nya konstanta, T-nya ya T-nya adalah variabel independen ya. Apa L-nya? Ini kan K-nya langsung bisa saya keluarkan. Integral dari 0 sampai tak berhingga T E pangkat minus PT dt. Ya. Nah, ini integral ini bisa diselesaikan dengan menggunakan apa istilahnya? Integrasi parsial ya. Anda pilih mana U dan V-nya ya, Anda bisa ambil U-nya adalah T, maka DU-nya adalah DT ya. DV-nya saya ambil E pangkat minus PT dt, maka V-nya adalah min 1/P,
E pangkat min PT, ya kan? Anda bisa langsung kerjakan ini, saya masukkan ke dalam ini UV, berarti ada min ya, di sini min KE min PT per P, dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga, ya kan? Min integral VDU, tapi di sini ada min lagi jadi plus. Plus integral ada P di sini, ada K per P lagi. DU-nya apa? Berarti sekarang diintegralkan tinggal E pangkat minus PT dt. Oke. Nah, oke. Oh, sorry, di sini ada U dikali V kan. U-nya adalah T, maka di sini ada min KT. Nah, ketika Anda menarik limit T-nya tak berhingga di sini, tentunya di sini T-nya akan menjadi tak berhingga ya, akan divergen ya. Tapi eksponensialnya akan menuju 0 ya kan. Jadi di sini ada tarik-tarikan ya. T-nya di sini akan divergen menuju tak berhingga ketika Anda mengambil limit ini, tapi E-nya akan menuju 0 ya kan. Sekarang tinggal mana yang lebih kuat saja, ya kan? Nah, ternyata bahwa memang kita lihat bahwa ini dia menuju tak berhingga secara linear, jadi linearly divergent, sedangkan eksponensialnya dia menuju 0 secara eksponensial ya. Jadi ini exponential decay ya. Nah, eksponensial itu kan jauh lebih kuat dibandingkan linear karena eksponensial ini fungsi non linear ya. Jadi semua suku ini akan lebih kuat menuju ke 0 dibandingkan menuju ke tak berhingga pada kasus T-nya sama dengan tak berhingga. Jadi pada T sama dengan tak berhingga ini semua 0, ya kan? Pada T-nya 0, T sama 0 ini 0, ini 1. Jadi semua suku di sini 0 ya. Oke, tinggal suku kedua saja. Suku kedua sudah kita tahu ini integralnya tadi ya. Jadi langsung saya masukkan min K per P kuadrat ya, E pangkat min PT dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Ini hasilnya sama kayak tadi. Ini adalah K per P kuadrat. Ini adalah L untuk KT. Kalau misalnya saya ambil fungsinya kuadrat gimana? Gitu ya. Ya, Anda bisa lanjutkan ini. Berarti saya tidak perlu masukkan K-nya konstanta akan mengalihkan saja ya. Ini kan berarti integral dari T kuadrat E pangkat minus PT dt. Ya. Ini kan berarti Anda melakukan lagi integrasi parsial 2 kali gitu ya. Anda bisa lakukan sendiri. Hasilnya ini ya ini misalnya U-nya adalah T kuadrat, ya kan, dV-nya adalah E pangkat min PT dt, Anda bisa cari DU-nya apa, ya, dV-nya apa, ya kan, ini 2T dt, ini min per P, E pangkat min PT, ya kan, berarti ini adalah ada min T, min T kuadrat, sorry ya. Ini U dikali, bukan dV lagi, tapi di sini sudah V. V. Ini min T kuadrat E pangkat min PT per P, gitu ya, dievaluasi 0 sampai tak berhingga, dan Anda lihat hasilnya juga sama, ya kan, kecenderungan divergen untuk T kuadrat ini lebih kecil dibandingkan kecenderungan menuju 0 dari eksponensial, kan eksponensial ini mengandung semua suku-suku linear maupun non-linear ya. Min gitu ya, jadi plus VDU berarti ada 2 per P integral, tapi masih ada T-nya lagi di dalam ya. Nah, ini kan tiada lain daripada yang sudah kita kerjakan tadi ya. Ini kan hasilnya 1 per P kuadrat ya. Jadi langsung aja saya hasilkan di sini adalah 2 per P pangkat 3. Ini adalah, nah, Anda akan cek, Anda bisa buktikan sendiri ya, kalau F
T-nya misalnya T pangkat 3, maka L-nya, transformasi Laplace-nya, ini bisa Anda cek sendiri, ini adalah 6 per P pangkat 4, atau 6 ini kan bisa tulis sebagai 3 faktorial per P pangkat 4 ya. Maka secara umum Anda bisa generalisir dengan induksi matematika. Kalau saya punya fungsinya polinom terhadap T, ya, polinom itu artinya T pangkat, ya, N, ini Anda akan bisa buktikan sendiri bahwa ini hasil N faktorial per P pangkat N plus 1. Tapi ini berlaku untuk N-nya tidak sama dengan min 1 ya. Kalau min 1 ada treatment khususnya lagi. Jadi untuk sementara kita asumsikan N-nya tidak sama dengan min 1. Tapi bisa negatif, bisa positif, ya, bisa 0. Oke. Itu. Lalu, oke, sekarang coba kalau kita mengambil eksponensial. Kalau fungsi eksponensial gimana? Karena kan dengan mendapatkan fungsi eksponensial kita bisa explore beberapa fungsi yang lain. Misalnya saya punya E pangkat A, T, gitu ya. Nah, ini berarti, ya kan, ini aja langsung ya, Laplace transformnya, integral, nah ini kan eksponensial juga, jadi saya masukkan aja langsung ya, A min P, T, dt gitu ya. Nah ini kalau diintegralkan, kan mudah ya. Mudah ini kan langsung seper A min P gitu kan. E pangkat A min P T. Di batasnya dari 0 sampai tak berhingga. Nah cuman sekarang kita perlu melihat ketika kita ambil T-nya tak berhingga, Anda lihat ya, agar eksponensial ini bisa menuju 0, maka Anda harus punya relasi bahwa A-nya harus lebih kecil daripada P. Karena kalau A-nya lebih besar daripada P, maka A minus P ini jadi positif. Ya kan? Kalau positif, maka saya punya eksponensial dari positif, bilangan positif dikalikan T. Nah, kalau T-nya saya masukkan tak berhingga, maka eksponensial dari plus tak berhingga, positif tak berhingga, akan menuju ke tak berhingga. Ya. Jadi untuk bisa punya nilai yang tidak divergen, yang tidak singular, maka saya harus mensyaratkan A-nya lebih kecil daripada P. Sehingga kalau A dikurang P ini jadi negatif ya. Eksponensial pangkat minus sesuatu dikalikan T, saya masukkan T-nya tak berhingga menjadi eksponensial pangkat minus sesuatu kali tak berhingga. Itu menuju 0. Ya. Jadi di sini syaratnya A-nya lebih kecil daripada P. Nah, kalau A-nya lebih kecil daripada P, maka saya bisa, sorry di sini aja. Yang apa? Saya bisa menuliskan ini sebagai min P, ya ini 0, min 1, gitu kan. Berarti ini adalah seper P min A. Dan ini hasilnya positif, kan? Karena P-nya lebih besar daripada A. Untuk P lebih besar daripada A. Oke, jadi sekarang Laplace transform dari E pangkat AT ini adalah seper P min A untuk P-nya lebih besar daripada A. Oke, ini kalau A-nya positif. Kalau A-nya negatif, ya kalau A-nya negatif, simple ya berarti. Kalau A-nya negatif, atau mungkin saya ambil seperti ini. Kalau misalnya E pangkat min, gitu ya. Ini maka ya ini kan langsung aja ini integral dari E pangkat min, langsung aja saya kurung bareng gitu ya. Plus di sini, sorry, plus P T dt ya kan. Ya ini min E pangkat min plus, sorry, T.
Ya, evaluasi dari 0 sampai tak berhingga, ya kan? Sama, ini kalau A-nya negatif, ya maka di sini nilai mutlak A positif tambah bilangan positif, jadi ini semuanya overall negatif ya, karena ada overall minus di sini. Overall minus, ini jadi 0 karena dimasukkan T-nya tak berhingga, ketika T-nya 0 jadi 1, jadi nggak ada masalah. Jadi ini ketika A-nya negatif, saya akan dapatkan seperti ini ya, min per P plus A gitu ya. Oh, sorry, plus, karena di sini kan ada, tadi kan 0 dikurangin min 1 ya. 0 dikurang 1, di sini min, jadi minnya cancel ya. Sorry, di min yang di sini sama benar. Min yang ini ada, tapi di sini nggak ada. Oke, ini ya. Jadi kalau A-nya negatif, ya saya dapatnya seperti ini. Kalau A-nya positif, saya dapatnya seperti ini. Oke, nah dari eksponensial ini saya bisa mengkonstruksi misalnya kita tahu bahwa kosinus hiperbolikus ya itu kan adalah eksponensial seperti ini ya. Dan juga sinus ya. Sinus hiperbolikus ini adalah ini kan hiperbolikus ya. Nah, karena cos hiperbolikus dan sin hiperbolikus ini dikonstruksi dari eksponensial, ya berarti saya bisa mencari Laplace transform dari mereka ya. Misalnya cos hiperbolikus AT ya. Nah, ini kan ketimbang Anda mengintegralkan perkalian antara cos dan eksponensial seperti ini, bisa saja, tapi akan jauh lebih mudah kalau Anda langsung aja menggunakan bentuk ini ya. Jadi ini langsung di sini saya punya integral dari 0 sampai tak berhingga. Oke, saya asumsikan A-nya di sini positif ya. Dan A-nya di sini lebih kecil daripada P ya. Saya syaratkan di sini A-nya lebih kecil daripada P agar kita bisa menggunakan hasil yang di atas tadi. Ini maka jadi eksponensial A min P T. Ini yang suku pertama ya. Ditambah integral eksponensial minus A plus P. Nah, suku pertama ini seperti yang tadi kita kerjakan ya. Ini kan adalah A min P ini ada minnya jadi min A plus P gitu ya. Oke, kalau ini dimasukkan tabringan ini 0, dimasukkan 0 jadi 1. Ini jadi min gitu ya. Biar nggak min, jadi saya switch aja, jadi P min A gitu kan. Ini dimasukkan tabringan juga 0, dimasukkan 0 adalah 1. Jadi ini plus P plus A. Nah, ini bisa saya samakan penyebutnya. Ini jadi P min A, P plus A jadi P kuadrat min A kuadrat, ya kan? Ini P plus A plus P min A. A-nya cancel. 2P dibagi 2, dikali setengah jadi P. Jadi di sini Laplace transform dari cos AT, ini adalah P per P kuadrat min A kuadrat. Ya.
Dengan catatan bahwa P-nya lebih besar dari A, sehingga penyebutnya ini adalah real. Sorry, bukan real, positif. Jadi keseluruhan ini positif ya, karena P positif dan P lebih besar daripada A. Sekarang kalau fungsinya sinus, ya Anda lihat cos hiperbolikus dan sin hiperbolikus itu cuma beda di plus minusnya aja ya. Kalau cos itu plus, kalau sin itu minus. Jadi kalau saya mau mencari, langsung aja ya di sini ya. Sin, gitu kan. Ini akan urut-urutannya sama ya. Semuanya sama kecuali di sini negatif ya. Ini negatif, ini jadi positif ya, ini jadi negatif gitu ya. Jadi di sini langsung aja saya tulis setengah super P min A min super P plus A gitu ya. Ini adalah setengah P kuadrat min A kuadrat, ini P plus A plus P min A. Sorry, min. Sorry, ini min. Min P plus A ya. P-nya cancel. Sehingga saya punya 2A dikali setengah jadi A. Jadi ini akan sama dengan A per P kuadrat min A kuadrat. Tetap dengan syarat bahwa P-nya lebih besar daripada A. Oke. Itu adalah cos dan sinh ya. Cos dan sinh. Apalagi ya yang perlu kita coba cari. Mungkin sin dan cos yang trigonometri biasa. Nah, ini sin dan cos trigonometri biasa ini bisa kita cari ya. Anda akan lihat bahwa saya bisa manfaatkan juga hasil yang sudah saya dapatkan tadi, ya kan? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita tahu bahwa misalnya cos AT ini kan adalah eksponensial I AT plus eksponensial minus I AT, ya kan? Per 2. Sedangkan sin AT, ya, ini adalah eksponensial pangkat I AT minus eksponensial pangkat minus I AT per 2I. Ya. Ya kan? Nah, Anda lihat bahwa di sini sekarang tadi kembali ke cos hiperbolikus ya. Ini ya. Nah, sekarang kalau saya ganti A dengan IA pada cos hiperbolikus ya. Jadi saya melakukan transformasi A menjadi IA, maka saya punya cos hiperbolikus IA itu adalah eksponensial pangkat IAT plus eksponensial pangkat minus IAT per 2. Anda lihat ini persis sama dengan cos AT. Sorry, ini cos IAT. Ya. Artinya apa? Artinya di sini Anda bisa mengkonstruksi cos AT dari cos AT dengan cara melakukan transformasi A-nya menjadi IA. Ya kan? Jadi sekarang tadi transformasi Laplace dari cos AT ini kan adalah P per P kuadrat min A kuadrat. Maka transformasi Laplace dari cos
AT langsung aja saya dapatkan dari sini, itu bisa dengan mengubah A-nya menjadi IA. Jadi di sini P kuadrat min IA kuadrat. IA kuadrat ada jadi minus A kuadrat, ini jadi P per P kuadrat plus A kuadrat. Jadi pada kasus, jadi transformasi Laplace dari cos ini adalah seperti ini. Lalu bagaimana dengan yang sin? Ya, Anda tadi lihat bahwa sekarang kalau saya A saya jadi minus IA, maka sin hiperbolikus min IA itu akan menjadi eksponensial pangkat min IA min eksponensial pangkat IA. Pangkat ya. Min kali min plus ya. Per 2 gitu ya. Sorry, bukan min, tapi kalau saya menggunakan transformasi yang sama ya, A jadi IA, maka ini jadi plus, ini jadi min ya. Ini plus IA, ini min IA. What am I doing? Harusnya ada T-nya di sini. IAT min IAT gitu ya. Nah, ini kan adalah hampir mirip seperti sinus biasa, kecuali nggak ada per I-nya ya. Jadi di sini ini sama seperti, atau bisa saya tulis seperti ini aja ya. I dikali E pangkat IAT min E pangkat min IAT per 2I gitu ya. Sama kan. Nah, ini adalah sinus ya, berarti ini sama dengan I dikalikan sinus AT. Dengan kata lain, saya bisa mencari sinus AT dengan mengalihkan min I dikalikan sinus hiperbolikus IAT. Jadi untuk saya sudah dapat tadi sin hiperbolikus ya. Sin hiperbolikus saya sudah dapat. Oke. Nah, berarti sekarang kalau saya punya L dari sin hiperbolikus AT, kan tadi hasilnya A per P kuadrat min A kuadrat gitu ya. Nah, berarti saya kalau mau mencari L dari sin AT itu sama dengan mencari L dari min I sin H IAT gitu kan. Nah, ini min I kan konstanta, karena sifat linear dari transformasi Laplace, saya bisa keluarkan jadi min I dikali L, ini ya. Nah, sin hiperbolikus IAT itu apa? Ya berarti saya mengganti A-nya dengan IA. Gitu kan? Berarti ini min I dikalikan, A jadi min A dikalikan I, jadi bukan dikali, tapi ditransformasi jadi IA. Jadi ini adalah IA gitu ya, per P kuadrat min IA kuadrat. Ya. IA kuadrat ini jadi min, jadi plus bawahnya ya. Ini min I dikalikan plus I jadi plus. Jadi di sini adalah A per P kuadrat plus A kuadrat. Oke, ini adalah transformasi Laplace dari sinus. Saya sudah punya sinus, saya sudah punya cosinus ya.
Cara lainnya juga adalah Anda bisa lakukan dari eksponensial imajiner, ya kan? Anda tahu bahwa eksponensial imajiner IAT ini kan adalah cos AT plus I sin AT, gitu kan? Maka kalau saya mencari transformasi Laplace dari E pangkat IAT, saya langsung dapat combo, dapat transformasi Laplace untuk cos sekaligus transformasi Laplace untuk sin, ya. Caranya gimana ya? Saya integralkan dia dengan dikalikan dengan kernelnya, ya. E pangkat berarti sini I A minus P, gitu kan? T dt. Integral seperti ini, gitu kan? Nah, ini adalah ya udah seper IA per P, ya kan? E pangkat IA min P T dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Sekali lagi, seperti tadi, agar ketika saya ambil limit T-nya mendekati tak berhingga, dia langsung menuju 0, maka saya punya syarat bahwa komponen real dari IA minus P ini harus lebih kecil daripada 0. Ya kan, harus negatif. Ya. Jadi di sini saya bisa tuliskan bahwa ini min IA min P dengan syarat komponen real dari IA min P ini harus lebih kecil dari 0. Atau negatif gitu ya. Negatif sehingga ininya jadi negatif, sehingga diambil limit tak berhingga ini jadi 0. Gitu kan. Jadi syaratnya seperti itu. Nah ini Anda bisa, ini kan bisa jadi seper P min IA ya. Jadi ini adalah bukan Lagrangian, sorry, transformasi Laplace dari E pangkat I AT ya, dengan cara tadi ya. Atau kalau saya flip, berarti ini P min IA-nya harus lebih besar daripada 0. Nah, ini bisa saya realkan penyebutnya ya. Dengan mengalihkan dengan conjugate kompleksnya ya. P plus IA, P plus IA. Ini kan adalah berarti ini kan langsung bisa saya tulis P kuadrat plus A kuadrat ya. Di atasnya P plus IA saja. Nah, ini maka bisa saya tulis menjadi P kuadrat plus A kuadrat ditambah I dikalikan A per P kuadrat ditambah A kuadrat. Apa ini? Ruas kirinya adalah transformasi Laplace dari eksponensial IAT, di mana eksponensial IAT itu adalah cos AT ditambah I sin AT. Ya. Nah, karena sifat linier dari transformasi integral atau transformasi Laplace, maka transformasi dari cos AT plus I sin AT ini kan sama dengan transformasi Laplace dari cos AT ditambah ya transformasi Laplace dari I sin AT, ya kan? Atau lebih jauh lagi, ini adalah I-nya bisa saya keluarkan, ya kan? Nah, berarti dengan menyamakan ruas kiri dan ruas kanannya, maksudnya gimana? Di ruas kiri, komponen realnya adalah L dari cos AT. Di ruas kanan, komponen real adalah P per P kuadrat plus A kuadrat, ya kan? Di ruas kiri, komponen imajinernya adalah L dari sin AT. Di ruas kanan, komponen imajinernya adalah A per P kuadrat plus A kuadrat. Maka saya dapat combo hasil ini, ya, sin dan mana tadi? Cos sekaligus, ya. Oke, itu cara lainnya. Oke, itu di sini kita masih mencoba untuk mencari beberapa fungsi yang elementary ya, transformasi Laplace dari beberapa fungsi yang elementer, gitu ya.
Eh, Apalagi yang bisa kita coba explore? Hmm, ya, kalau Anda lihat misalnya di buku BOAS, ya itu di tabel transformasi Laplace, itu ada di halaman 469, Anda akan bisa cek bahwa beberapa fungsi-fungsi yang elementer, yang istilahnya closed function, yang bisa dinyatakan sebagai suatu fungsi tertutup, itu sudah bisa atau sudah ada tabulasinya, ya, tabulasi transformasi Laplace-nya. Ya. Jadi misalnya, seperti yang kita cari tadi ya, kalau ft-nya sama dengan 1, maka transformasi Laplace adalah 1/P, ya kan? Kalau sinus hiperbolikus AT, transformasi Laplace adalah A per P kuadrat min A kuadrat, seperti yang tadi kita cari, ya kan? Lalu ada misalnya T cos AT, maka transformasi Laplace adalah P kuadrat min A kuadrat per P kuadrat plus A kuadrat dikuadratkan, ya, dan lain sebagainya. Jadi, Anda bisa ngecek satu persatu ya, ini fungsi, atau Anda bisa melakukan transformasi Laplace di beberapa fungsi yang elementary, Anda bisa lakukan itu mengisi tabel tersebut ya. Kenapa kita butuh tabel? Ya karena seperti yang saya katakan di awal, di video asinkronus sebelumnya, bahwa transformasi Laplace, transformasi integral secara umum ini kegunaannya adalah kalau kita tahu inverse-nya. Jadi gitu ya. Kalau nggak tahu inverse-nya ya berarti hampir nggak ada gunanya. Gitu. Jadi kita butuh tahu juga inverse transformasinya apa. Agar kita bisa bawa kembali solusi yang kita dapat kembali ke real world-nya. Gitu. Mungkin saya akan coba cari satu fungsi contoh lagi. Misalnya saya punya step function. Ini fungsi yang tidak continuous nih. Misalnya saya punya step function, ft-nya ini nilainya adalah 0 ketika t lebih kecil dari suatu nilai, ya, k katakanlah, dan nilainya 1 ketika t-nya lebih besar. Jadi Anda bisa bayangkan ini seperti ya fungsi tangga ya. Misalnya sini nilai k-nya tertentu ya, bisa positif bisa negatif nilai k. Gitu ya. Di bawah ketik untuk ini adalah ft-nya, ini t-nya gitu ya. Untuk nilai t di bawah k, ya ini nilainya 0 ya. Jadi sepanjang ini gitu, ini 0 semuanya gitu ya. 0 gitu kan. Untuk nilai t di atas nilai k, ini langsung jump ke 1 ya. Ini gitu ya. Ini nilai 1 katakanlah di sini gitu. Ini kan seperti fungsi tangga gitu ya. Nah, transformasi Laplace-nya apa? Coba kita lihat. Kalau Anda ingat, kita sudah pernah melakukan transformasi Fourier atau cari data Fourier dari fungsi tangga ya. Sekarang kita coba lakukan transformasi Laplace-nya ya. Nah, transformasi Laplace-nya ini ya langsung aja ke situ ya. Ini. Nah, tapi karena ini discontinuous, maka saya harus agak berhati-hati, artinya saya harus partisi batas integrasinya ya. Maka ini menjadi, sekarang kita lihat, kalau dari 0 sampai K, katakanlah K-nya positif gitu ya. Katakanlah K-nya lebih besar daripada 0. 0 sampai suatu nilai K, maka FT-nya 0 ya. Ini 0 dikalikan, ini 0, sama dengan 0 gitu kan. Nah, lalu saya partisi sekarang dari K sampai tak berhingga.
Ada ft-nya 1 ya, 1 dikali E pangkat min PT dt, gitu kan. Nah, sekarang ini tinggal diintegralkan saja. Udah, ini min super P, E pangkat min PT, seperti tadi, hanya saja batasnya beda, bukan dari 0 sampai tak berhingga, tapi dari K sampai tak berhingga. Ketika saya masukkan batas atas, ini tetap 0, tapi ketika saya masukkan batas bawah, bukan 1, melainkan E pangkat min PK. Jadi di sinilah E pangkat min PK per P. Ya. Ini adalah transformasi Laplace untuk fungsi tangga, ya, dengan katakanlah periode K gitu ya, atau dengan titik transisinya di T sama dengan K. Oke, jadi kita sudah berkenalan dengan beberapa fungsi, dengan beberapa transformasi Laplace untuk beberapa fungsi ya. Saya rasa kita bisa melanjutkan mencari kegunaan atau aplikasi dari transformasi Laplace ini di persamaan diferensial, mungkin di pertemuan sinkronus selanjutnya. Baik, saya akhiri dulu video asinkronus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.